lagi di tempat ini. Atau berkati juga sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh, berikan kami hati yang mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Adik-adik semua dan teman-teman semua, pada pagi ini kita bersemangat dan kita akan bernyanyi untuk Tuhan. Untuk itu saya ajak teman-teman semua dan adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Dengan semangat kita bernyanyi satu lagu, ku menang bersama Yesus Tuhan. Menyembah
firman Tuhan, sebelumnya yuk kita bersatu di dalam doa. Kak Kesha akan pimpin kita dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kesempatan baru, buat waktu baru yang boleh Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang tolong kami supaya kami dapat duduk diam dan kami dapat mengerti apa yang akan difirmankan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik kelas besar, yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas 2. Lukas ada di perjanjian apa? Ya, perjanjian baru. Lukas 2 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-38. Lukas 2 ayat yang ke-22 sampai 38. Nah, kita buka, nanti kita bahas satu-satu ya adik-adik ya. Jadi pada saat itu di bawah perikop Lukas 2 ayat 20 ini Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan gitu ya. Ini konteksnya adalah Simeon dan Hana. Dia ada di bait Allah. Jadi waktu kisahnya seperti ini. Jadi waktu Tuhan Yesus genap berusia 8 hari. Nah, baru 8 hari Tuhan Yesus ya. Nah, baru dilahirkan setelah 8 hari itu. Hukum Taurat di sana itu pada saat itu diharuskan seorang bayi laki-laki, bayi sulung yang baru lahir itu harus dibawa ke bait Allah untuk ditahirkan atau disunat gitu ya ceritanya. Nah, itu harus disunat. Nah, sebagai warga yang baik gitu ya, ibu dan ayahnya Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf, itu pasti membawa Tuhan Yesus ke bait Allah. Begitu ya, untuk disunat dan untuk diserahkan lah gitu ya ceritanya. Nah, Tuhan Yesus ini dibawa ke bait Allah dan bapaknya ini Pak Yusuf ya, Bapak Yusuf ini dia membawa 2 ekor burung merpati. Nah, itu memang sudah syaratnya adik-adik untuk membawa seseorang, untuk membawa anak untuk untuk disunat gitu ya. Nah, setelah itu di situ di bait Allah itu hiduplah seorang bapak, itu sudah tua, jadi kakek-kakek gitu ya, namanya Simeon. Nah, Bapak Simeon ini dia pernah bilang sama Tuhan kalau dia tidak mau mati sebelum dia melihat juru selamat. Jadi dia sangat menanti-nantikan janji Allah itu. Dia sangat menanti-nantikan, Tuhan, aku inginkan tuh Allah itu berjanji kepadanya bahwa akan ada juru selamat yang datang ke dunia. Nah, Nabi Simeon ini bilang katanya, Tuhan, aku nggak mau mati kalau aku belum bertemu sama juru selamat itu. Nah, ketika Simeon ini sedang berdoa di bait Allah, lalu dia dapat pendengaran gitu ya, Allah berbicara kepada Simeon ini bilang, cepat ke bait Allah, cepat gitu. Istilahnya cepat pergi karena dia berdoa di suatu ruang gitu ya, di suatu ruangan. Terus cepat pergi ke bait Allah. Dan ternyata Nabi Simeon ini dia menurut ya, dia taat kepada Allah, lalu dia pergi ke bait Allah. Lalu dia lihat, dan ternyata ada seorang bapak dan seorang ibu membawa bayi dan 2 ekor burung merpati tadi ya. Dan Nabi Simeon ini langsung bilang dalam hatinya, ini pasti juru selamat yang Allah janjikan kepada kita. Nah, terus Nabi Simeon langsung pergi menghampirinya, dan kita lihat di ayat, nah kita buka Alkitab kita lagi adik-adik ya. Kita buka Alkitabnya di ayat 25. Kak Kesha akan bacakan kepada kita semua. Adalah di Yerusalem seorang Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi adik-adik, Simeon ini bilang kalau dia tidak akan mati sebelum dia ketemu sama juru selamat itu. Nah, di ayat yang ke-27, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus, karena tadi dia mendengar ucapan Allah itu. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya
sambil memuji Allah katanya. Nah, menatang ini seperti menggendong gitu ya, menggendong. Nah, di ayat yang 29 sampai 32 kita baca ya. Sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Nah, di sini Simeon sangat terkejut dan sangat sukacita sekali hatinya karena dia melihat juru selamat yang telah datang ke dunia, dan juru selamat itu ada di bait Allah bersama-sama dengan dia. Nah, begitupun juga dengan Hana. Hana itu adalah seorang janda juga yang tinggal di bait Allah, yang juga menanti-nantikan juru selamat. Dan Hana itu sangat sukacita sekali karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa juru selamat itu telah lahir ya ke dunia dan telah ada gitu ya. Dia lihat sendiri, betul-betul dia lihat bahwa Tuhan Yesus itu ada dan Allah itu telah menggenapi janjinya. Nah, adik-adik di sini, yang adik-adik di rumah, Kak Kesha mau tanya, apakah kalian ketika sudah merayakan Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus ya? Ya. Nah, apakah kalian merasakan sukacita seperti Simeon dan Hana? Apakah kalian merasakan sukacita karena Allah itu sudah menggenapi janjinya, telah memberikan juru selamat kepada kita? Kak Kesha yakin pasti kalian semua ini sangat senang ya, sangat sukacita mengikuti Natal, sangat sukacita merayakan Natal karena Tuhan Yesus telah hadir. Tuhan Yesus telah hadir di hati kita, di hati Kak Kesha, di hati adik-adik semua yang ada di rumah juga. Nah, jadi adik-adik tetap semangat ya, tetap harus sukacita seperti Simeon dan Hana yang sudah menantikan juru selamat, dan juru selamat itu telah hadir di hati kita dan telah bersama-sama dengan kita sampai saat ini. Jadi adik-adik tidak boleh bersedih ya, karena Tuhan Yesus telah hadir di hati kita. Oke adik-adik, yuk mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa mengucap syukur atas kelahiran Tuhan ke dalam dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat janji Tuhan yang telah Engkau genapi. Kami boleh merasakan sukacita atas kelahiran juru selamat kami. Tuhan tolong kami supaya kami boleh selalu merasakan sukacita dalam hidup kami sehari-hari untuk menjalani hidup-hidup kami ini, karena kami tahu Tuhan berserta kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua dan teman-teman semua, kita bersyukur ya kepada Tuhan karena dari awal kita sudah memulai ibadah kita dengan baik. Kita sudah memuji nama Tuhan serta juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan pada kali ini adik-adik semua dan teman-teman semua, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan sebuah lagu. Betapa kita tidak bersyukur. Musik. Kita
Tuhan untuk kasih setiamu yang boleh kami nikmati pada pagi hari ini. Dan terkhususnya Tuhan, ibadah kami kali ini kami bersyukur Tuhan telah memberkati kami, mendidik kami, dan biarlah juga firman yang sudah kami dengar Tuhan bisa menjadi bekal bagi iman kami, dan juga firman itu tidak hanya kami terangkan di hati kami, melainkan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan pimpin kami dan tuntun kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semua, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan sekarang kita akan menutup ibadah kita. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Musik. Kita bernyanyi lagu bersenang ya adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh melaksanakan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini dengan baik. Dan kami juga Tuhan akan menutup kegiatan ibadah kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan kami ke depan. Tuhan berkati liburan kami Tuhan. Biarlah kami di dalam liburan kami boleh melakukan berbagai aktivitas yang positif dan juga bisa mengembangkan diri kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk perayaan Natal yang sedang berlangsung, dan Engkau berkati supaya kami tetap melaksanakan protokol kesehatan di pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan kami tetap menjaga teman-teman kami, saudara kami, Tuhan tanda dan bentuk kasih kami kepada mereka. Dan Engkau juga berkati Tuhan setiap orang tua kami yang berada di luar jangkauan kami. Engkau berkati, beri kuasa kesehatan bagi mereka, berkati pekerjaan mereka, dan berkati mereka selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu semua. Merry Christmas ya untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.